Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik teman-teman sekalian, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah diagendakan pada sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali kajian kita forum kajian nasihat yang alhamdulillah sudah memasuki pertemuan ke-12. Dan pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang tema pernikahan, tema rumah tangga, mengenai hal-hal yang bisa dikatakan dilarang dalam rumah tangga. Kemudian kita juga insya Allah akan membahas mengenai zihar, li'an, dan ila. Kemudian kita akan membahas mengenai masa idah dan istibro. Dan judul kajian kita pada sore hari ini adalah agar bahtera ini tidak karam. Dan pemateri kita pada sore hari ini insya Allah akan dibersamai oleh Ustadz Rashid Abu Rashidah Hafizahullah Ta'ala yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Kami ingatkan kepada seluruh jamaah dan teman-teman serta para pemirsa sekalian, bagi yang ingin bertanya kami persilakan untuk bisa bertanya langsung via WhatsApp ke nomor yang sudah ada di running text di screen para pemirsa sekalian, atau juga bisa langsung komen di live chat yang ada di streaming YouTube kita saat ini. Baik, insya Allah seperti itu saja. Kami persilakan kepada Ustadz Rashid Abu Rashidah untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadyihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, habakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat, dan di antara nikmat tersebut ada nikmat yang senantiasa kita rasakan, ada nikmat yang senantiasa sering kita lupakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dan juga kesadaran agar kita diberikan kemudahan untuk terus bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat yang senantiasa kita rasakan ataupun nikmat sehat dan juga waktu lapang yang sering kita lupakan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali majelis nasihat kita, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang pernah kita mulai saat Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat sehat dan nikmat aman dari wabah yang melanda negeri ini. Pada beberapa pertemuan lalu kita telah menyelesaikan bahasan tentang talak dan juga rujuk, di mana pembahasan itu sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bahas di sore hari ini. Talak di sana terbagi menjadi talak sunni dan talak bid'ah. Talak yang sunnah dan talak yang bid'ah. Talak yang sunnah berarti talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya saat beliau belum mencampuri istrinya. Talak bid'ah berarti talak yang dijatuhkan oleh suami sesaat atau setelah dia mempergauli istrinya. Begitu pula di antara bentuk-bentuk talak
bid'ah lainnya yang sering kita jumpai, seperti langsung mentalak 2, 3, dan lain sebagainya. Khulu pun telah kita bahas pada pertemuan lalu, di mana khulu secara hukum personal bisa berbeda-beda. Ada khulu yang jatuhnya mubah, ada khulu yang jatuhnya wajib, ada khulu yang jatuhnya haram, khulu yang jatuhnya mubah, seperti rasa berat yang dirasakan oleh suami untuk mentaati, rasa berat yang dirasakan oleh istri untuk mentaati suaminya, seperti kurang ridha dengan suaminya, ini tidak menerima dan khawatir tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Khulu yang wajib, seperti ketika seorang istri dapati suaminya terus tenggelam dalam kesalahan, terus tenggelam dalam pelanggaran syariat, seperti tidak mau sholat, khamar, judi, zina, dan lain sebagainya. Atau khulu yang jatuhnya haram, seperti seorang wanita yang ia menggugat istrinya, menggugat suaminya, padahal rumah tangganya baik-baik saja. Maka dua pembahasan yang telah lalu ini kita kaitkan pula dengan yang disebut dengan fashun nikah, pembatalan nikah. Kenapa kita sisipkan dahulu tentang fashun nikah? Karena fashun nikah ini akan berkaitan dengan ilah. Sayangnya, banyak di antara kita yang tidak bisa membedakan antara tolak, rujuk, tolak, khulu, dan juga fashun nikah. Secara umum gambarannya, talak berarti perpisahan suami istri yang dijatuhkan oleh suami. Khulu, perpisahan suami istri yang dijatuhkan oleh istri dengan konsekuensinya, yakni mengembalikan mahar. Adapun fashun nikah atau pembatalan pernikahan ini biasa dilakukan oleh qadhi, biasa dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini berarti kantor urusan agama. Dan sekali lagi, perlu kita ingatkan dahulu di awal pembahasan tentang talak, khulu, dan juga fashun nikah, karena akan berkaitan erat dengan bahasan kita di sore hari ini. Kita mulai dari pembahasan ila. Ila, secara bahasa diambil dari kata al-aliyatu, yang memiliki sinonim al-yaminu, maknanya sumpah. Sementara dari sisi istilah, maknanya adalah sumpah yang dilakukan oleh suami. Yakni suami bersumpah di saat dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan persetubuhan, melakukan jima, bersumpah atas nama Allah untuk tidak menyetubui istrinya dalam kurun waktu 4 bulan, lebih dari itu atau selama-lamanya. Ini disebut dengan ila. Kita ulangi sekali lagi. Ila berarti adalah sumpah yang keluar dari lisan suami, bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istrinya, dan ia memiliki kemampuan untuk hal tersebut, tidak menggauli dalam kurun waktu 4 bulan, lebih dari itu atau selamanya. Ini disebut dengan ila. Dari definisi ini, kita akan bisa simpulkan bahwa ila tidak akan jatuh sempurna, melainkan terpenuhi 5 syarat. Dan 5 syarat ini adalah syarat yang sifatnya khusus, selain syarat yang sifatnya umum. Syarat yang sifatnya umum berarti muslim, baligh, dan juga aqil. Muslim, dia telah dewasa, dan dia juga telah memiliki nalar yang sempurna. Ini syarat yang umum. Sementara syarat yang khusus, yakni ila tersebut akan jatuh tatkala datang dari seorang suami yang memiliki kemampuan untuk jima. Keluar dari lisan suami yang ia memiliki kemampuan
memiliki syahwat dan bisa menuntaskannya dalam sebuah persetubuhan. Mafhumnya, kalau di sana ada seorang suami muslim, baligh, berakal, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk jima, mungkin lemah syahwat, mungkin impoten dan lain sebagainya, maka ilah tidak akan terjadi. Yang kedua, syarat yang sifatnya khusus, yakni seorang suami tadi bersumpah atas nama Allah. Dan bersumpah atas nama Allah bukan untuk perceraian. Karena kalau dia bersumpahnya selain atas nama Allah, berarti batil. Itu sumpah yang dosa. Kalaupun dia bersumpah atas nama Allah, tetapi sumpahnya untuk ilah, maka jatuh. Tapi kalau sumpahnya untuk perceraian, maka itu lain perkara. Itu berarti jatuhnya perkara perceraian. Talak. Dan yang ketiga, yakni bersumpah meninggalkan jima dalam hakikat jima. Maknanya, hubungan antara dua kemaluan, bukan sekedar cumbu rayu, bukan sekedar bermesraan. Kalau bersumpah untuk bermesraan, ini sifatnya umum. Bisa jadi bersumpah untuk tidak mencumbu, tetapi ia masih memberikan nafkah batin, ini jima. Maka yang seperti ini menjadi pengecualian. Yang keempat, yakni bersumpah meninggalkan persetubuhan, meninggalkan jima lebih dari 4 bulan atau minimal 4 bulan. Karena nominal atau jumlah yang ditentukan 4 bulan ini tentu saja adalah jumlah yang memang telah ditentukan dalam syariat kita. Dan yang kelima, syarat khusus di mana ilah bisa terjadi sempurna adalah ketika istri tersebut adalah wanita yang masih memungkinkan untuk disetubui. Maknanya apa? Masih belum masuk masa menopause. Kalau di sana sudah masuk masa menopause, sudah tidak bisa disetubui, lalu kemudian ada seorang suami muslim balik berakal, dia bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggaulinya, maka yang demikian ini para ulama mengatakan tidak jatuh hukum ilah dengan sempurna. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dalil dari ilah? Dalil dari ilah adalah apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Yakni Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang mengilah istrinya, bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Mereka diberikan tangguh selama 4 bulan lamanya. Kemudian apabila mereka kembali kepada istrinya, sejatinya fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka para suami yang bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istrinya, ini mengilah istrinya, mereka diberikan tangguh 4 bulan. Jika mereka menyetubui istrinya, ini menjima istrinya kembali, dan tentu saja membayar kafarah terhadap sumpahnya. Mereka bersumpah 4 bulan untuk tidak menggauli istrinya. Lalu tersadar, dan dalam tenggat waktu tersebut dia menggauli istrinya. Ini kebaikan, tetapi dia harus membayar kafarah sumpah yang telah keluar dari lisannya. Apa itu kafarah sumpah? Kafarah sumpah adalah tebusan atas sebuah pelanggaran sumpah. Bagaimana pelanggaran sumpah? Pelanggaran sumpah dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 89.
Ini setiap sumpah yang kemudian kita langgar, maka di sana ada kafarahnya. Allah Ta'ala mengatakan, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ masakin. Kafarah dari sumpah adalah memberikan makan 10 orang miskin. Memberi makan di sini, memberi makan dengan standar siapa? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dengan standar yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Kalau standar keluarga kita adalah kurang lebih nasi, lauknya, tempe, tahu, maka kita memberikan makan 10 orang miskin dengan kadar yang sama. Bagaimana kalau bukan dalam bentuk makan siap makan, dalam bentuk makanan mentah atau bahan pokok? Para ulama mengatakan bisa dengan nisfus sa', setengah sa'. Kalau 1 sa' kita konversikan 3 kilo, berarti setengah sa' 1,5 kilogram beras. Atau jenis kafarah yang kedua, ketika tidak bisa memberikan makan 10 orang miskin, maka au kiswatuhum, atau memberikan 10 pakaian. Ini memberikan kepada 10 orang miskin pakaian. 1 setel pakaian. 1 setel pakaian ini bagaimana? Apakah pakaian lengkap sampai atribut-atributnya, atau sekedar pakaian ala kadarnya? Pakaian ala kadarnya berarti mungkin pakaian dalam rumah. Pakaian lengkap berarti mungkin di sana ada jas, selendang, dan lain sebagainya. Para ulama menjelaskan, au kiswatuhum di sini pakaian yang menutupi aurat dan bisa digunakan untuk salat. Yang ketiga, au tahriru raqabah, membebaskan budak. Dan tentu saja ini sudah tidak ada dalam zaman kita sekarang. Maka pilihan keempat, yakni faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin, ia puasa 3 hari sebagai bentuk penebusan terhadap sumpahnya. Baik. Ini semua tatkala dalam kurun waktu 4 bulan suami kemudian menggauli istrinya, maka 4 pilihan ini yang harus ia lakukan. Memberi makan 10 orang miskin, memberi makan 10 atau memberi pakaian 10 orang miskin, membebaskan budak, atau puasa 3 hari. Lalu bagaimana kalau dalam kurun waktu 4 bulan mereka atau para suami tidak menggauli istrinya? Jika dalam tempo itu, dalam tenggat waktu itu, mereka meninggalkan untuk menyetubui istrinya, maka para suami diminta untuk segera menyetubui istrinya. Kalau tidak mau, maka diminta untuk mentalak istrinya. Perhatikan, pertama diberikan tenggat waktu 4 bulan. Setelah diberikan waktu 4 bulan, kalau tidak mau juga, tidak melakukan persetubuhan dengan istrinya, tidak membayar kafarah, maka pilihannya segera membayar kafarah dengan menyetubui, atau diminta untuk mentalak istrinya. Baik. Bagaimana kalau 2 pilihan ini tidak dilakukan juga? Disinilah kemudian peran qadhi. Apa itu? Ketika kasus ini diadukan kepada qadhi, maka qadhi berhak untuk memutuskan faskhun nikah, pembatalan pernikahan. Ini mengapa tadi kita mulai dahulu dengan pembahasan talak, khulu', dan juga fasakh. Perbedaan di antara ketiganya. Karena ilah berkaitan dengan ini. Kalau ada suami yang tambeng, suami yang memel, suami yang bebal untuk dinasehati, susah diberikan nasihat. Sudah ilah diberikan ilmu bahwa hal tersebut adalah hal yang haram, diminta untuk menggauli istrinya dan membayar sumpah, kafarah, tidak mau. Lalu kemudian diberikan 2 pilihan setelah lewat 4 bulan. Segera menyetubui istrinya dan membayar kafarah, atau talak, tidak juga bergeming. Suami tetap memilih diam saja, seperti menggantung istrinya,
maka kemudian istri atau mungkin keluarganya boleh mengadukan kepada hakim, dan di sana hakim berhak untuk memutuskan faskhun nikah, pembatalan pernikahan. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Maka ilah ini hukumnya haram dalam Islam karena berupa sumpah untuk meninggalkan yang wajib. Sumpah untuk melakukan sebuah kezaliman. Kita tahu bersama bahwasanya nafkah batin, persetubuhan, hubungan jima antara suami istri ini merupakan hak dari masing-masing suami istri. Masing-masing punya hak atas itu. Dan ketika seorang suami sebagai kepala rumah tangga, ia wajib untuk memberikan nafkah. Bukan hanya nafkah lahir berupa materi, tetapi juga nafkah batin. Maka ketika suami ini bersumpah untuk meninggalkan wajib, ini meninggalkan nafkah, maka tentu saja hukumnya adalah haram. Baik. Dan perlu kita ingatkan pula bahwasanya ilah ini tidak bisa dihukumi tanpa memperhatikan syarat-syaratnya. Telah kita sampaikan tadi di sana ada syarat yang umum dan juga syarat yang khusus. Syarat umum berarti muslim, baligh dan berakal. Maka kalau di sana ada seorang suami yang dia sudah dewasa, seorang suami yang dia aqil, dia genap nalarnya, dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, padahal notabene dia adalah seorang kafir, non-muslim, maka tidak akan terjadi ilah tersebut. Atau ada yang dia muslim, dia balik, dia berakal, tetapi istrinya sudah tidak bisa lagi digauli, atau dirinya sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah batin. Maka beberapa kali pun dia melakukan sumpah tidak akan menggauli istrinya, tidak akan jatuh hukum ilah. Karena memang sebab dari sebuah persetubuhan tidak ada. Baik. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini para ahli fikih memberikan tambahan kepada suami yang melakukan ilah beberapa hukum. Yakni barang siapa seorang suami yang tidak mau menyetubui istrinya dengan tujuan agar istri terancam tanpa mengucapkan sumpah yang menyebutkan lebih dari 4 bulan, maka yang demikian ini dimasukkan ke dalam orang-orang yang melakukan ilah. Termasuk juga suami yang ia menzihar istrinya dan tidak melakukan kafarah dari hal itu selama 4 bulan. Maka kedua macam suami ini tidak menyetubui istrinya dengan tujuan memberikan madarat, maka dihukumi termasuk ke dalam pelaku-pelaku ilah. Misalnya, yakni ketika seorang suami saat masa ilah telah habis dan pada salah seorang pasangan suami istri ada uzur untuk melakukan persetubuhan, dan suami tidak segera mensetubui istrinya. Kalau ini terus berkelanjutan, maka ilah bisa jatuh. Bagaimana membatalkan ilah tersebut? Ia mengatakan, kapan saya mampu untuk melakukan persetubuhan, maka aku akan lakukan. Misalkan hal itu dilakukan ketika dirinya memiliki kelemahan, dilakukan saat ia sedang melakukan terapi, maka dia tidak menggauli istrinya karena masih ada sebab belum bisa melakukan persetubuhan, maka yang demikian ini tidak mengapa, dengan catatan dia memberikan lafal yang jelas kepada istrinya, yakni kapan aku mampu maka aku akan lakukan. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah.
Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini berkaitan dengan hukum ilah. Berikutnya kita masuk pada bahasan zihar. Apa itu zihar? Zihar di sini adalah berangkat dari kata adz-dhahru, yakni punggung. Secara bahasa, adz-zihar ini punggung. Kenapa menggunakan lafal zihar dan penamaan zihar dalam hukum fikih ini? Karena contoh yang disebutkan oleh para ulama, ini seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Disebutkan dengan lafal ka dhahri ummi, seperti punggung ibuku. Sejatinya bukan lafal ziharnya, bukan lafal punggungnya yang jadi bahasan, tetapi disandarkan kepada orang-orang yang muharramat fil nikah, orang-orang yang haram untuk dinikahi. Kalau kita kembali pada pembahasan siapa saja muharramat, maka ada 3. Yang pertama, di sana ada muharramat karena nasab, mahram karena nasab. Yang kedua ada muharramat fir radha'ah, muharramat mahram karena hubungan persusuan. Dan yang ketiga ada muharramat fil musaharah atau fil nikah, hubungan mahram yang terjadi karena pernikahan. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Maka ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung, lalu disebutkan di antara muharramat atau mahram-mahram pernikahan tadi. Mahram nasab mungkin mengatakan seperti ibunya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Atau yang haram dinikahi seperti bibi, engkau bagiku seperti punggung bibiku. Atau muharramat karena sepersusuan, engkau bagiku seperti saudara sepersusuanku. Atau muharramat karena pernikahan, engkau bagiku seperti mertuaku. Nah, ini semua masuk dalam hukum zihar. Dan zihar ini hukumnya haram. Hal ini semua berlandaskan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladanahum wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura. Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kalian, yakni yang menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sejatinya mereka mengucapkan suatu perkataan minal qawli wa zura, perkataan yang mungkar dan dusta. Ini perkataan yang keji, perkataan yang batil, perkataan yang haram dalam syariat. Maka yang demikian itu adalah dusta yang nyata. Benar-benar haram, benar-benar kemungkaran. Dan di zaman dahulu, zihar ini masuk dalam ranah talak. Seseorang yang menzihar, ini merupakan tanda seseorang telah mentalak. Maka ketika Islam datang, Islam mengingkari. Dan Islam mengkategorikannya mengkategorikannya ke dalam sumpah yang menjadikan pelakunya ini berdosa. Bukan sebagai tanda talak. Sehingga Islam mengatur seseorang yakni suami yang menzihar istrinya tidak serta-merta jatuh talak. Kalau di zaman jahiliyah, iya jatuh demikian. Tapi di zaman sekarang, seseorang yang na'udzubillah suami menzihar istrinya, maka dianggap seorang suami tersebut telah melakukan sumpah dengan sumpah yang keji. Tidak jatuh talak. Maka haram bagi pelaku zihar untuk bersenang-senang dengan istrinya.
Seseorang yang zihar, suami mengatakan, engkau bagiku seperti punggung adikku, engkau sepertiku seperti punggung mertuaku, dan lain sebagainya. Ketika dikaitkan dengan seseorang yang haram untuk dinikahi oleh suami, maka berarti haram bagi suami untuk menyetubuhi istrinya. Dan ketika zihar itu sudah terucapkan, maka haram bagi keduanya, ini suami dan istri itu, untuk melakukan jima, untuk melakukan persetubuhan. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam kelanjutan ayat tadi, ini dalam surat Al-Mujadilah ayat 3. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Dan orang-orang yang memzihar istri mereka, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka ucapkan, hendaklah mereka memerdekakan seorang budak sebelum keduanya kembali bersenang-senang, kembali bersetubuh, kembali berjima. Ada kafarahnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yakni terkait dengan zihar, beliau mengatakan, fala taqrabuha hatta taf'alu ma amaraka bihillah. Janganlah engkau mendekatinya, janganlah engkau bersenang-senang dengannya hingga engkau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Maka ayat-ayat di atas serta dalil-dalil yang kita sampaikan ini semua telah jelas menunjukkan wajibnya kafarah zihar. Kafarah bagi seseorang yang telah mengkaitkan istrinya dengan seseorang yang haram untuk ia nikahi. Maka kafarah zihar ini ada runtutannya. Apa runtutannya? Yang pertama, sebagaimana tekstual dari ayat tersebut, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa, memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak tidak bisa, karena memang di zaman sekarang tidak ada perbudakan, tidak memiliki uang untuk itu, tidak ada budak sama sekali, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa melakukannya, mungkin keterbatasan fisik karena penyakit dan lain sebagainya, maka ia memberikan makan 60 orang miskin. Memberikan makan 60 orang miskin. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita perhatikan, dan tafadhal yang di rumah yang streaming bisa sembari membuka mushafnya. Ini surat Al-Mujadilah ayat 3 sampai ayat 4. Pada ayat 4 dijelaskan, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Yang tidak bisa untuk memerdekakan budak, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati', dan kalaupun tidak bisa, fa it'amu sittina miskina, hendaklah dia memberi makan 60 orang miskin. Baik. Ada pembahasan yang perlu kita sisipkan di sini. Ketika pada opsi pertama, ini fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Benar bahwa di zaman sekarang ini sudah tidak ada. Tetapi di zaman dahulu terjadi pembahasan budak di sini, apakah budak secara umum atau budak yang mukmin, budak yang beriman. Walaupun ada selang pendapat di kalangan para ulama, tetapi qaul jumhur wa huwa rajih, pendapat jumhur, dan ini adalah pendapat yang paling kuat,
bahwasanya budak yang dijadikan kafarah zihar adalah budak seorang mukmin. Dan ini sebagaimana firman Allah, "Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Maka dikiaskan ayat ini, surat An-Nisa ayat 92, pada kafarat zihar, sekaligus membawa ayat mutlak kepada ayat muqayyad. Ayat yang tanpa penyebutan spesifikasi dengan ayat muqayyad yang terikat dengan spesifikasi zihar. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Dan opsi-opsi yang ada, baik itu memerdekakan budak, baik itu puasa 2 bulan berturut-turut. Hal ini dilakukan dengan runtutan, bukan dengan asal-asal loncat. Kalau ia sudah nyata-nyata tidak mampu untuk memerdekakan budak, tidak punya uang untuk membebaskan budak, maka hendaknya dia puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada jeda. Bukan Senin puasa, Selasa tidak puasa, lalu Rabu puasa, tidak. Tapi full puasa. Kecuali terhalang oleh bulan-bulan puasa wajib atau bulan-bulan haram, hari-hari haram untuk puasa. Terhalang puasa Ramadan, terhalang hari tasyrik misalkan. Maka hal ini harus dengan runtut. Misalkan ada seseorang yang dia mendihar istrinya. Di zaman sekarang tidak ada perbudakan, berarti dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Misalkan dia mulai puasa di bulan Dzulqa'dah, tanggal 1 Dzulqa'dah sampai akhir Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, dia masuk pada 10 bulan pertama bulan Dzulhijjah. Yang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari penuh kebaikan, dianjurkan untuk puasa. Dia puasa di sana, termasuk puasa Arafah. Dan ketika tanggal 10 Dzulhijjah, yakni Idul Adha, kemudian keesok harinya 11, 12, 13 hari tasyrik, di mana 4 hari berturut-turut dia memang tidak boleh puasa. Seorang mukmin haram untuk puasa, maka boleh dia tidak puasa di 4 hari ini. Dan dia puasa lagi di tanggal 14 Dzulhijjah. Maka kalau jedanya karena hari-hari yang memang haram untuk puasa, atau hari-hari yang telah ditentukan bahwa itu puasa Ramadan wajib misalkan, boleh ada jeda. Tapi kalau tanpa ada ketentuan-ketentuan itu, hanya seperti safar, sakit, dan lain sebagainya, maka yang demikian ini gugur. Kalau dia sudah puasa 1 bulan, tapi kemudian dia tidak puasa, entah mungkin males, entah mungkin bosan, entah mungkin lupa, dan lain sebagainya. Lupa di sini maksudnya bukan lupa yang benar-benar lupa, tetapi dia melupakan dirinya. Maka ada jeda 1 hari dengan sengaja, besok dia memulai puasa dengan counting baru, dengan hitungan baru. Walaupun dia sudah berpuasa 1 bulan namanya. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, kita masuk pada bahasan yang ketiga. Setelah ila dan dihar, maka berikutnya adalah li'an. Baik. Semoga 2 hukum atau 2 bahasan yang kita bahas ini adalah bahasan yang bisa kita cerna dan kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan untuk memahami metode-metode kajian yang saat ini memang kita terkondisikan untuk lewat online dan tentu saja dengan berbagai keterbatasannya. Berikutnya, yang ketiga, yakni tentang li'an. Apa itu li'an? Li'an ini adalah menuduh orang yang baik-baik
bahwa dia telah melakukan zina. Nah, li'an di sini maknanya adalah ketika seseorang ini, suami menuduh istrinya untuk zina, berbuat hal yang fasik, dan istrinya kemudian menolak tuduhan tersebut, maka kemudian yang menuduh tetap bersikukuh, yang dituduh tetap bersikukuh, maka yang terjadi adalah li'an atau saling melaknat. Na'udzubillah. Kita mulai dari awal. Ini apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 23. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sejatinya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik untuk berbuat zina, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Di ayat berikutnya, Allah Ta'ala mengatakan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yakni pada hari itu, ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan di hari itu, yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Di hari itu Allah akan memberikan mereka balasan yang setimpal, dan taulah mereka bahwasanya Allah yang maha benar dan Allah yang menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hukuman jild, cambuk sebanyak 80 kali bagi seseorang yang menuduh orang lain berzina. Menuduh ini pembahasan berbeda dengan li'an, tetapi saling berkaitan. Menuduh ini qadhaf. Maka orang yang menuduh orang lain berzina, yakni orang yang dia melakukan qadhaf, hukumannya adalah cambuk. Berapa kali? 80 kali cambukan. Jika apa? Jika tidak bisa menghadirkan saksi 4 orang yang benar-benar menyaksikan kejadian hal tersebut. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Jika kemudian ia bertaubat karena tidak bisa menghadirkan saksi, maka yang demikian ini berarti telah mengadakan perbaikan. Berarti dia telah bertaubat. Akan tetapi, kalau kemudian dia menuduh istrinya sendiri melakukan zina, yakni dia menuduh bahwa istrinya telah berzina dengan fulan dan fulan, bahkan kemudian dia memberikan ini saksinya, sang istri tidak bisa mengelak lagi. Maka ketika sang istri menerima, ini tidak disebut dengan qadhaf, karena saksi telah ada dan yang dituduh pun telah menerima. Sementara ketika istri yang dituduh berbuat zina tadi menolak tuduhan tersebut, terlebih lagi ketika sang suami tidak bisa mendatangkan bukti, 4 orang saksi tidak bisa dihadirkan, maka hukuman qadhaf tadi naik tingkat menjadi li'an, naik tingkat menjadi saling melaknat satu sama lain. Perhatikan tuntutannya. Suami, dia menuduh istrinya berzina. Istri yang dituduh menolak tuduhan tersebut. Maka kemudian, ketika kedua suami istri ini tetap bersikukuh atas
opininya masing-masing. Tetap bersikukuh atas keyakinannya masing-masing. Yang suami bersikukuh bahwa istrinya berzina, yang istri bersikukuh bahwa dirinya tidak berzina. Maka ketika memang benar-benar tidak bisa didamaikan, tidak ada yang mau mengalah, maka li'an adalah solusinya. Tentu saja solusi ini memiliki runtutan yang khusus dan konsekuensi yang khusus. Apa runtutannya? Ia sebagai suami harus bersumpah 4 kali sebelum ia melaknat. Bersumpah 4 kali di sini dia mengatakan asyhadu billahi laqad zanait. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya engkau telah berzina, wahai istriku. Dia mengucapkan hal ini 4 kali. Asyhadu billah laqad zanait. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya engkau telah berzina. Atau dengan lafal yang lain misalkan, asyhadu billahi laqad zanat zaujati. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya istriku telah berzina. Ketika ini sudah diucapkan 4 kali, maka yang kelima suami mengatakan wa anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan laknat Allah akan menimpa jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Ini laknat suami kepada istrinya. Di sisi yang lain, istrinya pun juga bersumpah 4 kali sebelum ia melaknat. Asyhadu billahi laqad kadzaba. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya dia telah berdusta. Ini suamiku. Asyhadu billahi laqad kadzaba. Aku bersaksi kepada Allah bahwa dia telah berdusta, dia telah berdusta, dia telah berdusta 4 kali. Dan yang kelima, suaminya diucapkan oleh istri wa anna ghadaballahu alaihi in kana minas sadiqin. Dan Allah akan murka kepadanya jika suaminya termasuk orang-orang yang jujur. Maka di sini laknat dan murka yang diucapkan oleh masing-masing diperuntukkan untuk dirinya. Suami mengatakan, demi Allah engkau telah berzina, demi Allah engkau telah berzina, demi Allah engkau telah berzina, demi Allah engkau telah berzina. Kalau engkau tidak berzina, aku akan dilaknat. Sementara istri mengatakan, demi Allah engkau berdusta, demi Allah engkau berdusta, demi Allah engkau berdusta, demi Allah engkau berdusta 4 kali. Dan yang kelima, Allah akan murka kepadaku, yakni kepada istri, kalau engkau tidak berdusta. Nah, jadi 4 kali ditujukan kepada lawan, 1 kali ditujukan kepada dirinya sendiri. Maka muncul pertanyaan, mengapa lafal yang diucapkan oleh suami, anna la'natullah, bahwasanya laknat Allah akan jatuh kepadaku kalau engkau adalah orang yang tidak berzina. Sementara kenapa pada lafal yang diucapkan oleh istri bukan laknat, wa anna ghadaballah, bahwasanya Allah akan murka kepadaku kalau engkau adalah orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi dari beberapa ungkapan yang ada, konon katanya wanita di zaman dahulu tidak takut dengan kalimat laknat, sehingga wanita tidak mengatakan wa anna la'natullahi alaihi, dan Allah akan melaknatku jika aku dusta. Tetapi lafalnya adalah wa anna ghadaballahu alayya, bahwasanya Allah akan murka kepadaku
Karena murka ini adalah lafal yang lebih ditakuti oleh para wanita dibandingkan laknat. Ini menurut sebagian kalangan, dan konon katanya wanita, khususnya wanita di zaman dahulu, memiliki keyakinan demikian, memiliki kebiasaan demikian, bahwasanya laknat tidak begitu menakutkan dibandingkan dengan murkanya Allah. Baik. Ini adalah pembahasan tentang li'an. Lalu bagaimana tentang konsekuensi li'an? Kalau tadi disebutkan ada prosedur tertentu, yakni ada runtutan tertentu dalam li'an, tidak bisa tanpa bersumpah 4 kali langsung laknat, langsung murka Allah. Begitu pula dalam li'an ini, ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang mana ini merupakan konsekuensi berat bagi seorang ayah dan ibu. Apa konsekuensi dari li'an? Yang pertama adalah firaqu bainahuma abadan. Perpisahan antara keduanya, suami dan istri selamanya. Tidak bisa menikah lagi. Kalau suami dan istri sudah saling melaknat, dimulai dari qadhaf. Ada salah satu pihak yang menuduh pasangannya zina, lalu ditolak karena tidak bisa menghadirkan saksi. Lalu kemudian ini bersumpah 4 kali, ditutup yang kelima dengan laknat. Yang ini pun juga bersumpah 4 kali, dan yang kelima ditutup dengan murka. Ini sudah keluar dari lisan mereka masing-masing, maka keduanya berpisah dan menjadi haram selama-lamanya. Tidak bisa lagi menikah. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, yang lebih mengerikan lagi, selain tidak bisa rujuk kembali, berikutnya adalah nasab anak tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Nasab anaknya akan hilang. Maka anak dari mereka berdua tidak bisa lagi dihukumi. Karenanya pembahasan li'an, pembahasan qadhaf, ini bukan pembahasan sepele dalam syariat kita, dan pentingnya kita mempelajari hal ini. Karena fikih tentang li'an, fikih tentang qadhaf, fikih tentang zihar, fikih tentang ilah, ini memang pembahasan yang jarang dibedah di luar-luar ma'had. Jarang kita jumpai pada kajian-kajian di masyarakat kita. Dan ini pula pentingnya kita mengkaji kitab secara terstruktur. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, kita masuk pada bahasan iddah. Baik. Menarik di sini. Pembahasan iddah ini adalah pembahasan ketika seorang istri telah berpisah dengan suaminya. Maka iddah ini kalau kita tinjau dari jenisnya, maka ada 2 jenis iddah. Yaitu iddah karena meninggalnya suami dan iddah karena perceraian dengan suami. Ini berbeda. Baik. Kita mulai dari yang pertama. Iddah karena wafatnya suami atau meninggalnya suami. Disebut sebagai iddah wajib atas istri yang tidak bisa gugur, dan ini semua memiliki kemungkinan iddah meninggal oleh suaminya dalam keadaan hamil dan ditinggal meninggal oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil. Kalau di sana iddah dalam keadaan tidak hamil, maka lamanya adalah 4 bulan 10 hari. Dan ketika iddahnya ini
ditinggal meninggal oleh suami dalam keadaan hamil, maka selesai iddahnya ketika ia melahirkan. Berarti masanya sesuai dengan kehamilan. Kalau ia baru saja positif, masih 2 bulan, lalu suaminya meninggal, maka ia masa iddahnya 7 bulan sampai melahirkan. Kalau kemudian dia hamil tua, menghitung hari atau bahkan menghitung jam, sudah ada di rumah sakit bersalin, suaminya perjalanan datang ke rumah sakit, lalu tiba-tiba suaminya meninggal karena kecelakaan atau apapun itu. Istrinya diberitahu, lalu bersedih, jelas. Lalu kemudian, karena memang sudah waktunya, dokter pun membelah perutnya, karena mungkin harus sesar dan lain sebagainya, fisik ibunya shock, kaget, dan lain sebagainya. Sesaat setelah melahirkan, selesai masa iddahnya. Ibarat kata, seandainya setelah ia melahirkan, lalu sore harinya, malam harinya ia menikah, boleh. Walaupun tentu saja hal ini adalah hal yang tabu di masyarakat. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sedikit catatan, bahwa wanita yang ia memasuki masa iddah karena ditinggal meninggal suaminya dan dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddah ini berlaku mutlak, sama saja. Entah itu suaminya sudah berjima dengannya atau belum berjima dengannya, sudah berhubungan dengannya atau belum berhubungan dengannya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 234, Allah Ta'ala mengatakan, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan istri-istri, maka hendaklah istri-istri tersebut menangguhkan dirinya atau iddah selama 4 bulan 10 hari. Dan tidak ada dalil yang datang untuk mengkhususkan ayat ini. Ayat ini telah dikaitkan bahwa ketika ada seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Terlepas itu baru saja akad nikah, baru saja qabil tu nikah, belum berjima, belum bersetubuh, maka seandainya suaminya ini pergi keluar, nyari nasi kebuli, nasi apa, segala macam, kemudian meninggal, kecelakaan, istri yang statusnya mungkin kembang perawan atau apapun itu istilahnya, tetap masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Berbeda jika suami ini mentalak istrinya atau sang wanita ini memasuki masa iddah bukan karena kematian suami. Misalkan akad nikah di pagi hari, kok ternyata suaminya setelah itu di siang harinya atau di sore harinya memutuskan untuk sudah, saya ternyata harus pergi ke misalnya kutub utara, melakukan penelitian, tidak boleh membawa keluarga, atau ke ujung dunia, tidak boleh membawa keluarga. Maka sudah, daripada engkau menungguku karena kontrakku selama beberapa tahun, engkau saya talak. Baru nikah pagi hari, ditalak siang hari, sore hari, belum dicicipi, belum disetubuhi, langsung ditalak, maka yang demikian ini dia tidak memiliki masa iddah. Nah, perlu diperhatikan, berbeda ketika masa iddah wanita karena suaminya meninggal dan masa iddah wanita ketika suaminya tidak meninggal. Sama-sama belum disentuh, tetapi kalau ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari. Tapi kalau
belum disentuh dan diceraikan oleh suaminya, maka tidak memiliki masa iddah. Berikutnya, pembagian yang kedua, yakni masa iddah karena perceraian. Maka masa iddah karena perceraian ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ia berstatus hamil. Atau yang kedua, berstatus tidak hamil. Yang ketiga, berstatus tidak haid. Entah itu menopause atau entah itu belum haid. Kalau keadaan hamil, maka sama. Masa iddahnya berakhir dengan proses melahirkan. Istibrak. Kalau berstatus tidak hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Salah kata quru'. 3 kali suci. Ada yang mengatakan 3 kali haid. Nah, dan wallahu a'lam bishawab, di antara keduanya, baik itu 3 kali haid atau 3 kali suci, masing-masing memiliki pendapat yang kuat. Maka pembahasan dalam ini, perselisihan adalah al-amru wasi', perkara yang luas. Kalau di sana, berpisahnya dalam keadaan tidak hamil dan juga tidak bisa, tidak hamil dan juga tidak haid. Entah itu masih kecil, belum menstruasi, atau sudah menopause. Maka masa iddah yang demikian ini 3 bulan. Misalkan ada seseorang yang menikah di usia 8 tahun. Wanita sekarang 8 tahun, kira-kira kelas 2 SD, belum haid. Tapi dinikahkan. Lalu kemudian sudah bercampur dan lain sebagainya, mungkin sudah 1 bulan, 2 bulan, cerai, maka masa iddahnya 3 bulan. Ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah pembagian dari masa iddah. Pembagian dari masa iddah yang mesti kita pahami, khususnya para akhwat. Dan tidak lupa pula, ikhwan pun juga ketika mungkin sedang melakukan proses ta'aruf, mungkin menikah dengan janda, ia harus memperhatikan ini. Ditanya kapan selesai masa iddahnya. Kalau kemudian didapati ada janda, orang bilang janda kembang, karena mungkin memiliki 4 khisal yang tercukupi, mulai dari itu kecantikannya, hartanya, nasabnya, agamanya, tapi janda, maka berebut orang. Ketika lelaki yang saleh, lelaki yang paham tentang fikih, walaupun sang wanita itu mau untuk dinikahinya, tetap dia harus bertanya, kalau itu memang janda, apakah masih dalam masa iddah atau tidak? Nah, misalkan ada seorang wanita yang ia janda karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Mungkin dia sudah punya anak 3, kecil-kecil, dan dia sedang hamil, masih di awal-awal kehamilan. Tidak ada yang membiayai, walaupun mungkin dia punya kelebihan. Mungkin kita empati, kasihan melihatnya, maka menawarkan, ayo sudah nikah dengan saya. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Dia dalam keadaan hamil dan belum melahirkan. Kalau sudah melahirkan, sudah selesai masa iddah, berarti boleh. Baik, ini perlu diperhatikan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan ketika banyak kekurangan yang didapati, itu semata-mata karena keterbatasan dari anak pribadi. Dan tafadhal, kalau mau ada yang ditanyakan, bisa dimaksimalkan waktu yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz Rashid, Masya Allah. Alhamdulillah, kajian berlangsung kurang lebih 1 jam 4 menit. Sekarang sudah pukul 17.10 Ustaz. Dan Alhamdulillah, dari selama berlangsungnya kajian,
banyak jamaah yang ikut menyaksikan. Dan Masya Allah ini sudah masuk kurang lebih 4 pertanyaan Ustadz. Dan untuk pertanyaan yang pertama dari Mas Angga Setiawan Ustadz. Anda bacakan ya Ustadz ya. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Hafidhahullah ya Ustadz. Afwan, Ustadz mau tanya, bagaimana cara membagi waktu yang baik bagi orang tua yang punya 2 anak kecil, sehingga banyak waktu yang digunakan untuk mengurus anak. Tafadhol Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga Mas Angga Setiawan diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla dan senantiasa diberikan pertolongan. Apa yang harus diperhatikan bagi seseorang yang memiliki 2 orang anak, di mana mungkin mayoritas waktunya terporsir untuk mengurus kedua anaknya. Sementara di sana ia pun harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lain, seperti membantu istri, membantu rumah tangga, mencari maisha dan lain sebagainya. Bagaimana cara untuk memaksimalkan waktu? Yang pertama, suami dan istri harus saling kompak. Ia sebagai pemimpin rumah tangga, ia perlu menyampaikan kepada istrinya, mari saling jaga niat. Bahwa secapek apapun ini akan sia-sia ketika kita tidak ikhlas karena Allah. Jangan sampai segala peluh, segala tetes keringat yang kita keluarkan untuk membiayai, untuk memberikan pendidikan anak ini, ternyata haba'an mansura, ternyata seperti debu yang bertebaran. Mari kita sama-sama ikhlas, sehingga secapek apapun, semua tetap di depan kelopak mata kita tergambar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Setelah itu, ia pun perlu memberikan motivasi kepada dirinya pribadi dan juga istrinya. Motivasi bahwa dirinya sebagai laki-laki. Nabi SAW mengatakan, wa in kana kharaja yas'a. Kalau ada seseorang yang dia keluar dari rumah, yas'a ala waladihi sigharan wa huwa fi sabilillah. Kalau ada seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk menghidupi anak yang masih kecil atau untuk mencari maisha, maka sejatinya keluarnya dari rumah mencari maisha itu fi sabilillah. Dan dia pun perlu memberikan semangat kepada istri bahwa engkaulah madrasah, engkaulah yang kelak akan menerima banyak kucuran pahala karena setiap nasihat, karena setiap ilmu, karena setiap celetukan yang kalau itu di-copy paste oleh anaknya dan itu kebaikan menjadi pahala, maka semuanya akan berbuah pahala bagi sang ibu pula. Ini motivasi. Ibu sebagai madrasah, maka segala apapun yang diajarkan kepada anak dan itu bermanfaat, lalu diduplikasi dan diamalkan oleh anak kelak di kemudian hari, maka itu pahala yang luar biasa. Baik. Yang ketiga, setelah menyampaikan bahwa harus saling menjaga niat dan saling memotivasi satu sama lain, jangan lupa bahwa anak itu adalah aset. Mari Mas Angga Setiawan berdua dengan istrinya benar-benar menyiapkan masa depan anaknya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Menyiapkan mulai dari senantiasa mendoakannya, Rabbi habli minas salihin. Menyiapkan mulai dari tidak memberikan makan kecuali yang halal saja, tidak memberikan pakaian kecuali yang halal saja, menjaga, mengarahkan, jangan sampai terjerumus pada lingkungan yang buruk, mengfilter teman-temannya, jangan sampai ada teman yang bisa mempengaruhi dunia yang buruk, apalagi akhirat yang buruk untuk si kecil. Ini semua perlu. Dan yang terakhir tentu saja tidak lupa untuk senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan. Ingatlah bahwasanya apa yang kita berikan untuk anak itu sejatinya kelak akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan ketika Allah Ta'ala mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, anak dan istri kalian dari api neraka. Ini semua dibahas oleh para ulama bahwa kelak di hari penghisapan kita
terhadap keluarga kita itu akan ditanya dengan detail. Maknanya apa? Maknanya bagaimana tanggung jawab kita kepada keluarga itu akan lebih didahulukan daripada bagaimana kita terhadap orang lain yang itu mungkin memiliki peran besar untuk kita. Seperti mungkin bos kita, seperti mungkin atasan kita, seperti mungkin orang tua kita. Bahwa tanggung jawab kita adalah kepada anak. Tanggung jawab kita adalah kepada istri. Maka inilah yang harus kita baikkan. Kalau mungkin kita pernah punya masa lalu yang buruk dengan orang tua, atau tidak harmonis hubungan dengan orang tua, dan qadarullah orang tua sudah meninggal, maka salah satu cara untuk menutupi kekurangan dan dosa itu semua adalah mempersiapkan generasi berikutnya ini anak dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua Ustadz, dan insya Allah itu pertanyaan yang terakhir dari Agnes Agita Sudaryadi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana kalau suami menceraikan karena dapat tekanan dari orang tua untuk memilih antara ibu atau istrinya? Ustadz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Semoga Saudari Agnes diberikan senantiasa pertolongan dan kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan suami yang mendapatkan tekanan dari ibunya, disuruh memilih dirinya ini ibu atau istrinya, maka kemudian sang suami memilih dirinya ini ibunya, maka kita fokus dulu kepada ibunya. Apakah benar seorang ibu memberikan pilihan demikian? Apakah benar bahwa sang ibu memberikan pilihan yang tidak bisa dikompromikan? Apakah hal itu berdasarkan kebencian kepada menantunya, atau berdasarkan memang keburukan yang ada dalam agama menantunya? Kalau itu berlandaskan keburukan yang ada dalam agama menantunya, kenapa ia tidak memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bersabar? Kenapa tidak memberikan perintah kepada anaknya untuk menasehati, untuk nuturi, untuk memperbaiki agamanya dengan mengajak kajian, taklim, dan sebagainya? Kenapa ia tidak memberikan waktu? Tetapi kalau itu karena kebencian seorang mertua kepada menantunya, sungguh ini adalah nasihat yang buruk. Sungguh ini adalah nasihat yang sejatinya seorang suami tidak harus melakukannya. Kenapa demikian? Karena bisa jadi kebencian itu adalah kebencian yang tidak berdasar. Maka suami, dia harus memiliki idealisme, bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap istrinya. Itu dulu yang dipilihnya, itu dulu yang diminta kepada walinya, maka dia harus bertanggung jawab. Dia harus gentleman atas hal itu. Kalau memang hal itu karena ketidaksukaan, ketidakridhaan ibunya terhadap istrinya, maka bagaimana caranya supaya ia bisa mendamaikan di antara keduanya? Dan mendamaikan kedua belah pihak yang saling berseteru diperbolehkan dalam syariat untuk melakukan nakhilah, melakukan strategi. Ada dusta-dusta yang dibolehkan ketika memang itu untuk mendamaikan dua belah pihak yang saling bersinggungan. Boleh. Seperti memberikan hadiah ke alamat ibu, tetapi tertulis pengirimnya adalah dirinya sendiri. Ibu misalkan suka makanan ini, salad misalkan, maka dia mengirimkan salad, ditulis pengirimnya adalah nama istrinya. Maka nanti ibu akan menyangka, oh ini ternyata dari menantuku, tahu apa yang aku suka. Begitu pula sebaliknya. Dikirim ke alamat istrinya, ke alamat rumahnya, dari mertuanya, ini dari ibunya. Ini tidak masalah demikian ini. Nah, maka tidak harus seorang anak mentaati kedua orang tuanya atau mentaati ibunya ketika memang didapati kebencian ibunya tidak berdasar. Dia lihat bahwa istrinya baik-baik saja, orang yang mendirikan salat, tidak berbuat mungkar, tidak nusyuz kepada suaminya, maka seorang suami harus menjaga
Karena itu semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Alhamdulillah, semua pertanyaan yang masuk sudah bisa dijawab beberapa, dan kami sampaikan kepada jemaah sekalian, jazakumullahu khairan atas kesediaannya untuk mengikuti kajian kita pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa kita memohon maaf atas kurangnya majelis kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah pada kesempatan yang berikutnya akan kami terus perbaiki sehingga jemaah dapat menikmati kajian dengan nyaman. Dan kami tutup karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.21. Barakallahu fikum. Kami mohon undur diri dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.